Aircool. Cuma tadi udah sempat dijawab ya, dan ada beberapa isu yang saya nggak ngerti itu apa bedanya oli sintetik dengan oli mungkin mesran itu natural ya, atau mineral. Apa bedanya oli sintetik dan mineral? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tadi ada di Lamborghini dia pakai SAE berapa ya? 1060 atau 1060. Iya. Itu dia kan engine-nya baru. Engine-nya watercool. Sebetulnya operasional engine dia itu di suhu berapa sih? Lebih dari 100 atau enggak sih? Gitu. Maksud saya mau compare dengan VW Aircool. VW Aircool sendiri itu mungkin bisa sampai 90 derajat kali ya. Normalnya, apalagi kita cuacanya di sini panas gitu. Biasanya kalau udah lebih dari itu tuh, ya itu tadi Mas Hari bilang, kalau nggak naik ke puncak tuh ngegasnya nggak enak, tenaganya nggak ada. Gitu. Itu pertanyaan saya yang kedua, apakah kalau kita pakai oli Lamborghini tadi di VW itu akan membantu performa engine atau enggak? Maksudnya gini, olinya si Lamborghini itu gampang didinginin nggak sih kalau ditiup pakai oli cooler sama angin aja? Karena kita nggak punya water, kita nggak punya radiator, gitu. Kemudian ada dua lagi sebuah pertanyaan saya. Kenapa SAE ini banyak ya? Ada 1050, ada 1030, ada 1060 gitu. Saya dari penjelasan tadi cuma terima kayaknya VW Aircool itu bagusnya yang SAE-nya gede. Contohnya misalnya 10 atau 20W 60 gitu. Yang terakhir yang penting berapa harganya platinum? Itu aja. Pas drama apa mulai monggo yang terakhir dulu mungkin harganya berapa Mas? Kalau harga sih ini kan produk premium ya, range 300 ribuan per liter. Nanti saya cek lagi ya Pak untuk saat ini karena ada perubahan. Tapi memang ini kalau kita berbicara keperuntukannya, memang harga segitu itu kecil sih Pak. Kalau silakan begini, kalau mobilnya Aircool ikut nggak berapa harga ya? Masih ikut Pak, kan tadi aplikasinya berbeda Pak. Yang dikejar kan kita ada tujuan yang diharapkan. Saya rasa masih worth it Pak, karena yang kita beli adalah teknologi di sini. Teknologi yang kita beli. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya nanti Dokter Luk akan menjawab terkait technical dan terkait antara produk yang namanya mineral, sintetik, dan poli sintetik seperti apa. Monggo Pak Dokter. Ya, berita aja ya Pak ya, karena udah jam 12. Ini yang pertama tadi sudah dipahami pasti ya, bahwa komponen oli itu isinya adalah base oil sama aditif. Terus tadi kenapa namanya blender gitu kalau yang di video proses produksi pelumas gitu? Ya karena sebenarnya cara memproduksi itu sama kayak kita nge-blender gitu ya. Cuman bedanya ini bukan buah-buahan, tapi kopi sebenarnya. Base oil itu adalah airnya, aditif itu ya kopi, gula, susu, creamer. Kemudian kalau mau bikin hazelnut ya ada perasa hazelnut, cappuccino gitu kan, dan lain-lain gitu, pandan, gula aren gitu. Jadi base oil dan aditif. Nah, lalu apa sih yang membedakan pelumas itu mineral atau sintetik? Yang membedakan itu base oilnya apa? Jadi minyaknya itu, minyak dasarnya ada yang berasal dari mineral itu berasal dari proses pengolahan minyak bumi. Makanya tadi di video awal, base oil Pertamina Lubrikan diproduksi oleh dua kilang Pertamina. Yang pertama di Cilacap, yang kedua di Dumai. Itu yang Mas Anja cerita, dari sumur kita olah jadi base oil. Nah, base oil ini kita olah lagi jadi oli. Karena komposisi oli itu 70%
aditif itu hanya maksimal 30%, antara 0,5 sampai 30%. Kok 0,5 sampai 1? Karena masing-masing oli yang membuat oli itu jadi oli mesin, jadi oli mobil, oli motor, oli bensin, oli diesel, itu adalah aditifnya. Kayak misalkan kalau sekarang suka ngopi-ngopi gitu kan di warung kopi-kopi kekinian ya, kopinya kan sama kan, paling pilihannya kalau nggak Arabica, Robusta kan paling gitu. Tapi variannya kan nanti ada yang jadi americano, ada yang jadi cappuccino, ada yang jadi macchiato, ada yang jadi kopi gula aren, ada yang kopi dan lain-lain. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi base oil itu terbaginya kurang lebih ini aja, mineral, sintesis, tumbuhan gitu ya. Yang paling utama mineral dan sintetis yang paling banyak. Mineral itu apa? Mineral itu adalah base oil yang diproduksinya dari proses kilang minyak bumi. Jadi minyak bumi itu dipanaskan, ini proses dikilang ya. Ini di destilasi kolom. Nanti dia itu muncul produknya macam-macam tuh Pak. Mulai dari yang paling atas LPG yang kita pakai itu yang 12 kilo. Terus di bawahnya nanti ada Pertamax itu kan, Pertamax, Pertalite dan lain-lain itu. Di bawahnya itu nanti ada minyak tanah, aftur, kerosin. Terus di bawahnya lagi ada diesel, solar. Nah, tadi ada pertanyaan juga tentang biosolar ya, tentang biosolar. Kalau solar murni, kalau yang dinamakan solar itu adalah yang dari sini. Tapi yang namanya biosolar saat ini adalah solar murni yang ditambahkan dengan FAME. FAME itu apa? FAME itu solar yang dari minyak sawit. Kalau di Indonesia dari minyak sawit. Jadi biosolar itu adalah campuran antara diesel atau solar murni yang ditambahkan dengan sawit. Apakah Pertamina masih jual solar murni? Masih, tapi tidak di SPBU. Kalau yang di SPBU sekarang itu sebenarnya rata-rata biosolar yang sudah dicampur dengan FAME atau turunan dari minyak sawit. Kenapa kayak gitu? Aturan dari pemerintah. Nah, baru di bawahnya ini adalah base oil yang kita pakai untuk bikin oli. Di bawahnya lagi ada lilin, di bawahnya lagi ada aspal. Jadi kalau pertanyaannya yang membedakan oli mineral dengan oli sintetik apa? Base oilnya Pak. Kalau mineral berarti dia dari base oil yang diambil dari minyak bumi. Kalau yang sintetik dia dari apa? Dia dari pabrik kimia. Dari pabrik kimia. Bahan bakunya apa? Macam-macam. Ada yang bahan bakunya dari gas, ada yang bahan bakunya dari silikon, ada yang bahan bakunya dari glikol, ada yang bahan bakunya dari ester, macam-macam. Dari zat kimia lah, zat kimia yang direaksikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah base oil. Bedanya ini. Impactnya apa? Impactnya mineral dan sintetik apa? Gambarannya seperti ini. Mineral karena dia itu dari minyak bumi, molekulnya random. Ibaratnya ukurannya itu, ini gambaran kasar aja ya, gambaran ilustrasi aja. Random, besar kecil. Yang sintetik karena dia diproduksi di pabrik, dibuat sengaja, itu bisa uniform, seragam. Sehingga apa? Sehingga kalau gampangnya kalau misalkan ini kerja bakti di kampung di RT itu ya, angkat apa namanya, bahkan mengangkat pipa atau apa berat gitu. Kalau kayak gini, ada yang besar, ada yang kecil. Ya ini kan yang kerjanya paling keras kan kemungkinan yang besar ini. Sementara ada saja orang-orang yang kelihatan situ tapi nggak kerja apa-apa kan gitu. Gitu. Tapi kalau sintetik, ya apa itu dengan sama dijunjung berat sama dijunjung gitu ya, sama semua gitu. Sehingga apa? Ini bisa menahan beban yang lebih berat. Sehingga secara umum ini saya speed up aja. Secara umum sintetik itu dia temperatur kerjanya lebih tinggi,
lubricity-nya lebih baik, lalu ketahanan oksidasinya juga lebih bagus, dan yang diharapkan ini more service hour, masa pakainya lebih lama. Tadi saya sampaikan 10 tahun yang lalu rata-rata OEM minta oli itu di 5.000 kilo. Sekarang rata-rata OEM minta oli itu harus tahan di 10.000 kilo. Itulah kenapa saat ini untuk di otomotif mulai shifting dari mineral ke sintetik. Salah satu drivernya yaitu tadi, salah satu pemicunya adalah requirement dari OEM yang ya OEM juga dari customer kan, requirement atau permintaan dari konsumen yang olinya itu bisa dipakai lebih lama. Tapi yang harus dipahami juga, sintetik meskipun banyak plusnya juga ada minusnya. Yang pertama mahal. Ya tadi Mas Mo bilang premium tadi ya, itu sintetik banget itu Pak. Sangat di customize banget ini. Yang kedua environmental issue. Environmental issue itu limbahnya itu yang sintetik itu jauh lebih sulit untuk terurai dibandingkan yang mineral. Contoh kayak kalau yang di lingkungan itu kan plastik itu baru bisa terurai selama berapa ratus tahun gitu ya. Nah ini kurang lebih ya seperti itu. Yang ketiga seal compatibility. Kalau olinya sintetik, pastikan kualitas sealnya juga bagus. Karena saya yakin yang hadir di sini, kalau beli oli mungkin masih bisa nanya-nanya, tapi kalau beli seal, pasti nggak akan tahu apakah sealnya ini dari natural rubber, fluororubber, pitol, guna N, atau bahkan lubricant. Taunya seal, bentuknya kayak karet, tapi materialnya beda-beda. Ada yang dari natural rubber, ada yang dari fluororubber, ada dari pitol. Nah, yang bagus piton, yang paling bagus piton, tapi itu mahal, itu spek industri. Kalau di otomotif yang KW-KW itu natural rubber. Bapak tahu natural rubber itu apa? Karet gelang. Yang murah itu yang KW-KW itu. Yang agak bagusan biasanya di otomotif itu namanya fluororubber. Jadi dia karet yang sudah di treatment kayak war itu, agak bagus kualitasnya. Karet gelang direndam di minyak, apa yang terjadi? Iya, molor gitu. Betul, apalagi kalau pakai sintetik, sehingga kalau sealnya yang molor melar itu dipakai di mobil kena minyak, apa yang terjadi? Bocor. Makanya zaman dulu rata-rata motor zaman dulu atau mobil zaman dulu karena teknologi sealnya masih jelek, mobilnya ini netes. Mobil udah tua gitu kan. Kenapa mobil atau kendaraan udah tua itu bocor atau olinya netes? Ya salah satunya karena kualitas sealnya. Nah sayangnya customer kalau beli seal nggak pernah, bahkan nggak tahu. Yang saya sebutkan tadi mungkin baru tahu, baru dengar ini ada natural rubber, fluororubber, guna N gitu kan. Dan yang keempat kalau pakai sintetik harus hati-hati carbon handling, karena sintetik ini sifat toksik dan karsinogeniknya lebih tinggi. Toksik beracun, karsinogenik memicu kanker. Dan memang oli itu kan ya ada ininya lah, ada kalau kita menangani oli ya harus pakai APD gitu ya, pakai sarung tangan, pakai masker gitu ya. Jangan malah ada beberapa orang itu yang suka mencium bau oli atau bau bensin gitu. Karena memang ada kandungan aromatiknya yang sebagian orang kandungan aromatik itu malah jadi aditif, jadi kecanduan, jadi enak jadi ngelem gitu, karena dia memberikan sensasi relax gitu kan. Tapi ini bukan yang dari loh Pak.
Itu ya Pak, jadi itu tadi bedanya yang mineral dengan sintetik dan kurang lebih impact-nya apa. Terus yang kedua, kenapa SAE itu bermacam-macam? Oke, ini tabel lengkapnya SAE. Jadi yang namanya SAE itu mulai dari 0B sampai 60 untuk enzim. Kalau untuk transmisi tidak lagi. Nah, kenapa SAE itu bermacam-macam? Jadi apa sih bedanya dari 0B sampai ini? Ternyata kekentalannya itu berbeda Pak. Semakin besar angka SAE-nya, maka semakin kental Pak. Semakin besar angka SAE, dia akan semakin kental. Tapi ingat ya Pak ya, SAE 40 bukan berarti kekentalannya 40. Tidak. SAE 40 berarti kekentalannya antara 12,5 sampai 16,3 di temperatur 100 derajat Celcius. Makanya saya tadi bilang SAE 40 dengan SAE 10W40 akan sama kekentalannya di temperatur 100. Di temperatur kurang dari 100 yang 10W40 akan lebih rendah. Kenapa? Karena 10W dia kejar ininya di suhu minusnya itu. 40 enggak kejar itu. Dia hanya kejar di temperatur 100. Oke, belum menjawab pertanyaan kenapa SAE-nya macam-macam. Karena di dalam mesin fungsi dari pelumas itu sebenarnya apa sih? Mengurangi gesekan, friksi. Dan ternyata friksi itu dipengaruhi oleh 3 hal. 1. Beban, 2. Kecepatan, dan 3. Kekentalan. Jadi yang namanya gesekan itu akan selalu dipengaruhi oleh 3 hal. 1. Beban yang diderita, 2. Kecepatannya, dan ketiga adalah kekentalannya. Kalau Bapak punya mesin yang bebannya berat dan kecepatannya itu mungkin relatif rendah, maka untuk friksinya supaya kecil, kekentalannya harus tinggi. Tapi sebaliknya, kalau bebannya itu ringan, kecepatannya tinggi, maka kekentalannya itu harus encer. Betul sekali. Itu logika sederhana aja Pak. Logika sederhana. Jadi kalau yang berat-berat itu biasanya berbeda. Gitu. Nah, terus kenapa berbeda? Karena masing-masing mesin punya beban dan punya kekentalan yang spesifik. Power dari masing-masing mesin beda. Power sama-sama VW aja. VW golf dengan VW kopi itu powernya beda. Yang baru-baru Tiguan dan lain-lain juga beda power. Sehingga yang menentukan atau yang merekomendasikan pakai SAE berapa pabrikan. Karena mereka yang hitung power mobil saya itu sekian horsepower, kecepatannya itu sekian. Kecepatannya itu kan dari apa? Torsi maksimal Pak, dyno test. Sudah pernah lihat dyno test? Dyno test itu kan mereka akan menghitung torsi maksimal dan power maksimal. Nah, disitulah itu dihitung. Jadi torsi maksimalnya itu tercapai pada RPM berapa, power maksimalnya tercapai di RPM berapa. Angka-angka itu yang kemudian komputerisasi kan, komputerisasi diolah datanya benar-benar, sehingga muncullah berapa sentistok atau berapa kekentalan di 100 derajat Celcius yang dibutuhkan. Kenapa 100 derajat Celcius? Ini ada hubungannya lagi. Karena temperatur oli di dalam mesin dijaga maksimal 100 derajat Celcius. Maksimal 100 derajat Celcius. Bagaimana cara mencapai temperatur oli di dalam mesin itu 100 derajat Celcius? Yang pertama adalah dengan laju aliran. Jadi hubungannya sama pompa olinya Pak, kecepatan alirannya. Yang kedua dibantu dengan luar angin gitu kan.
Kalau itu juga masih kurang, maka dibantu dengan pendingin air radiator, pakai coolant radiator. Artinya apa? By design sebenarnya VW ini tanpa menggunakan radiator, maka temperatur kolomnya saat bekerja pun by design harusnya dia tercapai 100 derajat Celcius. By design. Karena VW selaku pabrikan mobil dia sudah menghitung antara load power yang dihasilkan dengan kapasitas pompa oli yang di mesin dihubungkan dengan kekentalan dari olinya itu sendiri. By design. Celakanya di Indonesia ada satu faktor yang agak deviasi, temperatur udara sekitar. Karena kalau di Eropa sana, di negara kelahirannya Volkswagen ini, temperatur rata-rata MB-nya berapa? 24. Enggak nyampe. Di kita 24, sejuk sekali, Bang. Iya, jadi itu. Yang kedua, diperparah dengan mungkin kalau di negara asalnya nggak ada lampu merah 1 kilo 5 lampu merah mungkin kayak gitu ya. Jadi kan bisa lain. Sementara kita macetnya minta ampun. Jadi memang itu tantangan lah. Tantangan bagi bapak-bapak kolektor atau cinta VW. Jadi tantangan yang bapak-bapak hadapi. Ya akhirnya pada akhirnya kalau punya dengan oli membutuhkan oli yang mungkin sedikit di atas rata-rata, di atas Kentalannya. Bisa kekentalan, bisa kualitasnya ya Pak. Karena kalau kekentalan itu gini, memang Pak, memang prakteknya kalau temperaturnya nggak bisa diturunkan, maka berdasarkan ICML International Council of Machinery Education, kita diperbolehkan untuk meningkatkan kekentalannya 1 tingkat. Jadi misalkan dari OM itu hitung SAE-nya itu 40 sebenarnya, saya 40. Tapi karena temperaturnya itu mungkin di atas 100 atau bagaimana gitu ya, maka ada klausul yang menyatakan boleh naik 1 tingkat atau 2 tingkat di atasnya. Berarti Memang dari ini saya Mas. ya. Tahu ini bukan jamnya pertanyaan John. Berarti teman-teman banyak yang pakai adalah naik ke diesel. Karena dengan pemikiran adalah kekentalannya dan memang kenyataannya kalau kita kena macet itu paling gampang VW itu apa? Begitu mesinnya udah gedubrak, nah itu udah ketahuan bahwa kita overheating di belakang tuh. Begitu dipakein yang diesel punya, ya adem ayem aja, tapi memang crank pertama kali pas pagi hari, nah itu berat. Makanya kita ganti tadi sesuai dengan dirimu bilang, kita pakai pompa oli ganti tipenya, gitu. Tapi itu diperkenalkan ya, naik 2 kali apa 1 kali apa 2 kali itu Maksimal 2 Pak. Oke, siap. Tadi yang sorry, ada yang WA, ada yang jawab. Terutama nih banyak teman-teman Bandung sebetulnya banyak mau mention tapi nggak sempat. Ini menyatakan bahwa pemakaian oli diesel diperkenankan dalam artian masih dalam struktur aman ya. Ya, tapi gini Pak, balik lagi yang tadi kata Mas Uda. Satu, itu kan pendekatan by design. Betul. Dan ternyata memang aplikasi kita di sini itu kan bisa dibilang dari iklimnya aja Indonesia nggak sesuai sama desainnya VW sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah, artinya variabelnya itu jadi nggak kalau tadinya kan variabelnya udah Banyak yang nggak terukur udah lah. ini gitu jadi nggak terukur. Nah, prakteknya Pak, yang kalau variabelnya nggak terukur ini jadi agak liar memang. Ya. Jadi yang itu tadi secara teoritis ya gitu. Tapi bagaimana kita tahu kalau itu memang benar-benar terbukti gitu ya? Apakah kita terbukti? Tes itu. Sok, mari kami ada fasilitasnya. Siap. Karena jujur saya juga belum pernah Betul. coba. Kita Saya juga belum pernah coba. Tadi Mas Mul juga ada ini kalau berdasarkan ini pengujian yang sudah kita
lain-lain gitu. Nah, itu juga sudah teruji. Apakah ini juga akan teruji di PW? Kalau memang dari bapak-bapak komunitas atau ini berkenan atau berminat, kami ada fasilitas yang bisa menguji hal itu. Minat banget. Mahal nggak Pak? Biayanya mahal nggak? Saya rasa kalau komunitas, nggak tahu Mas Anjar, komunitas itu berlakukan seperti apa sudah ya? Kalau misalkan mau menguji itu kalau cuma 1 sampel 2 sampel, aku rasa nggak ada. Dari OLP nggak ada isu. Kalau cuma 1-2 sampel itu nggak ada isu. Aku dulu waktu masih sales pernah melakukan terus kebetulan asosiasi, tapi resmi ya, ini posisinya mereka asosiasi nelayan pantai selatan di Cilacap. Itu waktu itu ada 4 unit, ada 4 unit, 2 unit pakai oli lain. Oli lain premix ya, pakai oli premix lain yang dicampur bahan bakar Pertamina. Kemudian ada 2 unit yang pakai mesran Mary. Ya memang dalam rangka membuktikan sih apa namanya kehandalan ya. Jadi waktu itu isunya mereka kalau pakai mesran super gelagatnya banyak, kalau pakai yang baru gelagatnya lebih sedikit tapi lebih mahal. Aku masuk bawa mesran Mary, ini ada di tengah nih, mau coba nggak? Coba terus berhasil. Tapi memang situasinya waktu itu dari kami sendiri selain buat CSR, memang saya sebagai sales perlu mengakuisisi mereka supaya pakai mesran Mary karena kebetulan produknya juga produk baru yang memang dipush gitu. Nah kalau sikonnya untuk rutin mungkin perlu dievaluasi, tapi kalau buat menguji kehandalan dari beberapa unit yang disepakati gitu ya, kemudian ngadu kehandalan oli ya itu boleh aja sih Mas, kayaknya kalau 2 sampel tadi ya. Pokoknya maksimal 4 sampel itu masih berani bisa. Iya. Maksudnya biayanya kami tanggung gitu. Ya, Mas. Paling tidak kan gini. Kita coba memecahkan bahwa selama ini kan kita tebak-tebak buah manis nih. Ya kan? Terus juga bukan apa-apa, kita ngomong kita kebanggaan hasil anak bangsa adalah Pertamina. Tapi tetap aja kadang-kadang begitu mau masukin ke VW kesayangan maju mundur nih. Maksudku nasionalisme iya, tapi VW ku piye nah ya kan. Nah, kalau dengan begini congolnya teman-teman ini kan teman-teman ya bukan apa-apa, kita ada ngetes, kita ada tahu, kita ngomong juga. Kita ngomong bener kata ini bahwa ini loh face fact pakai data, kita nggak ngomong asal katanya si ini, enggak, kita pakai data seperti ini. Gitu. Wah, bagian dari marketing. Iya. Teorinya tetap tapi ya tetap beli ya Pak. Oh iya. Kalau selama ini sih kita juga pakai Prima XP biar pasti gitu lah Mas. Kalau kayak kandidat apakah harus 3.000 kilo, 75.000 atau Untuk saat ini yang Bapak pakai SNAI berapa ya? 20-50 ya. Aku punya sedikit historical untuk di mungkin Bapak juga ada yang senang dengan motor Harley gitu. Ketika saya mendevelop produk untuk Harley Davidson sendiri, memang mereka kasih rekomendasi ketika ada problem atau apapun untuk sementara gunakan bisa engine oil. Bisa oil yang 15 wing atau 20 brut 50 bisa engine oil ketika ada problem overheating atau apapun itu di jalanan langsung buang pelumasnya gunakan bisa engine oil 1540 or 20 wing. Tapi itu sifatnya Emergency. Oke. Bapak-bapak ketika menggunakan produk ini berapa kilometer atau berapa bulan kira-kira? 3.000 ya Pak? 3.000 kilo. Sebetulnya zaman dulu kan kita kan dari tahun 55 sampai 79. Iya. Itu SI ini hanya sebelum dia punya SI 40. Oke. Itu
Itu. Nah, karena kemudian barangkali agak susah nyarinya, ada yang pindah ke B40, Iya. ada yang pindah ke Prima XP. Ya, tadi udah diterangkan juga terkait monogrid dan multigrid. Apa kelebihannya seperti kurangnya? Maka kita merekomendasikan itu. Sayangnya dulu kami punya custom ya 20-50, tapi terkait ya penggunaannya sudah sangat minim, kami hilangkan. Kami nggak mau, karena gini Pak, perkembangan teknologi pelumas juga mengikuti perkembangan teknologi otomotif di Indonesia. Untuk mengakomodir itu, kami masih punya XP tadi dan Mistral Super. Itu untuk mengakomodirinya seperti apa, mengakomodir itu. Tapi kita akan berbicara tren dan populasi perkembangan teknologi engine dan populasi engine untuk saat ini. Terkait SAE tadi, makanya terkait juga Mas Brahma bilang, kenapa banyak varian ini? Karena teknologi permesinan juga didukung oleh salah satu faktornya adalah proses permesinan itu sendiri. Teknologi engine sama teknologi permesinan, maksudnya bukan permesinan dari engine, tapi dalam proses pembuatan engine sendiri. Yang engine sekarang adalah simple, compact, tapi teknologinya tinggi, power yang dihasilkan, kompresinya juga cukup tinggi, sehingga membutuhkan pelumas yang sangat encer. Untuk saat ini ada yang tahu SAE yang ada untuk Indonesia sendiri paling encer SAE berapa ya? 0,20 ya. Rata-rata sekarang teknologinya di 0,20 untuk di beberapa ATM. Sebenarnya untuk saat ini di Indonesia sendiri beberapa ATM sudah mengadop 0W16 untuk mobil-mobil cc kecil dengan performa tinggi seperti yang dipakai di Rise, itu 1000 cc tapi udah turbo. Honda sendiri kesana juga untuk CR-V turbo mulai 0W16. Jadi cc kecil tapi teknologi, karena powernya besar kan, engine power 240 dulu, belum pasti juga dikasih engine, semua engine dan itu teknologi. Dan kami boleh berbangga hati karena kami yang mensuplai Norway 16 ini ATM. Nanti kalau bapak-bapak lihat masuk ke Toyota, masuk ke Honda, masuk ke Suzuki, walaupun namanya TNO, walaupun namanya X-Star, walaupun namanya Honda Genuine, kalau bapak lihat di belakangnya, sayangnya kita nggak punya produk di belakang label itu. Sebentar ya. Misalkan saya berbicara produk ini aja deh. Nah, ini ada pasal. Nah, nanti kalau bapak lihat di belakang, diproduksi oleh keterangan pertama. Jadi Walaupun TMO ya. kami menguasai 85% lebih untuk ATM di Indonesia. Jadi itu produk kita, Pak. Makanya kita harus bangga dengan produk kita. Nanti gue perhatikan itu. Sebenarnya monopolinya belum hilang seperti itu. Cuma ganti baju. Makanya mereka kan ada manufaktur yang menggunakan udara. Kita manufaktur di lubrikan. Nanti ada nomor SNI, nomor PT, itu yang diurus di Kementerian ESDM dan Perindustrian, perdagangan juga. Nah itu nomor seri itu milik kami, Pertamina Development. Itu nggak boleh hilang, harus tertulis di sini produk. Jadi ATM sendiri juga supaya dari kita just informasi seperti itu.